Halo Pop Gengs. Hidup di zaman sekarang di mana banyak orang bergantung pada teknologi, hidup kita sebagai manusia modern memang lebih mudah. Mau makan, mau nonton, mau belanja dan mau lain-lainnya tinggal tak tuk di HP semuanya udah beres. Nah, untuk sampai di dunia yang sekarang ini tentu aja banyak juga hal yang berubah, termasuk bentuk dari tiap barang teknologi yang kita gunakan. Mulai dari penyimpanan data, konsol game, handphone, dan masih banyak lainnya. Hari ini untuk melihat perbedaan tersebut, mari kita telusuri bersama dalam video kali ini perbandingan teknologi zaman dulu dan sekarang. Pertama, mari kita mulai dari penyimpanan data. Bagi kamu yang masih sering menggunakan benda kecil bernama kartu memori atau yang agak gede lagi hard disk, tentu tidak asing lagi dengan apa yang akan kita bahas. Ya, sejak keberadaan telepon genggam canggih dan juga komputer pribadi, kita emang banyak bergantung pada benda-benda tersebut. Tapi kamu tahu nggak sih, cara menyimpan data yang dikenal dengan hard disk itu pertama kali ditemukan pada tahun 1956. Namanya IBM 350 Disk Storage Unit. Sebagai hard disk pertama, slogan kenyamanan pelanggan yang bisa membawa hard disknya kemana-mana belum dikenal pada masa ini. Karena ukuran IBM 350 yang besar banget. Produk yang dikeluarkan IBM ini memiliki ukuran panjangnya itu 152 cm, tinggi 172 cm, lebar 74 cm, dan berat mencapai 1 ton. Masalah kapasitas, bentuk yang sangat besar dan kemampuan IBM 350 ini berbanding terbalik karena hanya mampu menyimpan memori hingga 4 MB saja. Hal ini tentu aja kontras dengan zaman sekarang, di mana penyimpanan data udah bisa masuk kantong, bahkan masuk dompet. Hard disk komputer yang bisa menyimpan data hingga ukuran 16 TB, sekarang itu ya hanya seukuran telapak tangan aja. Sementara kartu memori yang juga bisa menyimpan hingga 1 TB, hanya seukuran kuku orang dewasa. Ya, untung aja kita hidup di dunia di mana penyimpanan data udah sepraktis ini ya. Bayangin aja, kalau penyimpanan data masih segede tadi, masih banyak tuh yang ogah pakai komputer lah. Ngomongin soal teknologi, kita juga nggak boleh lupa dengan handphone. Benda yang dicari dari mulai bangun sampai bobo ini memang menjadi partner setia bagi banyak orang. Handphone yang sekarang kita pakai masih turunan dari telepon pertama yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 yang diberi nama Bell Phone. Pada perkembangannya, telepon yang dulunya dipakai pada abad ke-19 ini menjadi yang pertama dikomersilkan dan terus berevolusi. Bagi kamu, kaum 90-an tentu gak asing nih dengan telepon ini, yang kudu diputer nomor-nomornya dulu saat melakukan panggilan. Di sini, penggunaan telepon masih bergantung pada fasilitas seperti kabel telepon. Nah, karena telepon menjadi salah satu industri yang menguntungkan, evolusi telepon akhirnya berkembang di tahun 1973, di mana telepon genggam pertama muncul dari tangan Martin Cooper dengan nama 1G. 1G inilah yang kemudian menjadi dasar penemuan handphone selanjutnya yang lebih canggih, seperti handphone Nokia yang memiliki berbagai macam bentuk menarik hingga menjadi smartphone yang kita pakai seperti sekarang. Di mana dari banyak smartphone yang sudah ada, sepertinya iPhone 13 yang baru dirilis pada bulan September kemarin masih menjadi primadona di kalangan banyak orang. Oke, sekarang mari kita pindah ke konsol game. Bagi kita manusia modern, game juga menjadi salah satu hal lumrah karena video game sudah menjadi salah satu hiburan paling menyenangkan zaman sekarang. Dari sejarahnya, konsol video game yang pertama dikenal adalah Magnavox Odyssey, keluaran Atari yang dirilis pada tahun 1960. Seperti yang bisa kita lihat, konsol game yang memiliki warna putih ini masih dioperasikan menggunakan semacam kaset yang ditancapkan pada bagian konsol, seperti yang digunakan Nintendo NES saat pertama kali keluar di tahun 1985. Salah satu game yang paling terkenal dalam konsol pertama Magnavox Odyssey tadi adalah Pong, yang secara teknis dimainkan seperti tenis meja.
Bandingkan dengan konsol game hari ini, tentu sudah jauh berkembang disertai kualitas gambar yang udah super canggih dah. Untuk sekarang, konsol game paling anyar masih dipegang oleh PlayStation 5, Nintendo Switch, dan juga Xbox Series X dengan berbagai judul game yang memanjakan mata, seperti Horizon Zero Dawn, Super Smash Bros. Ultimate, hingga Cyberpunk 2077. Dari industri hiburan, sekarang kita pindah ke industri transportasi udara untuk melihat si burung besi alias pesawat udara. Alat transportasi populer sejagat ini juga tentu saja mendapatkan perubahan besar-besaran seiring perkembangan teknologi yang terjadi. Pesawat terbang pertama kali ditemukan pada tahun 1903 lewat inovasi Wright bersaudara, yakni Orville Wright dan Wilbur Wright. Dalam penerbangan pertamanya, bisa kita lihat kalau pesawat yang diciptakan di Amerika ini sangat ringkih dan hanya muat untuk 2 orang. Nah, dari pesawat kecil inilah perkembangan dunia penerbangan dimulai dan menciptakan berbagai pesawat yang menakjubkan seperti sekarang. Mulai dari pesawat penumpang yang bisa mengangkut hingga ratusan penumpang, seperti pesawat Antonov AN-225 pria, yang diklaim sebagai pesawat terbesar di dunia, hingga pesawat jet dan juga pesawat siluman yang sering digunakan untuk kebutuhan perang. Pokoknya, penemuan dari Wright bersaudara ini memang menjadi salah satu penemuan yang paling mempengaruhi hidup manusia modern. Dan ngomongin kehidupan manusia modern yang serba canggih, pasti dong gak bisa absen membahas robot, ikon kecanggihan manusia modern. Robot pertama yang ada di dunia ini berasal dari seniman terkenal Leonardo da Vinci dengan nama Automa Cavalieri, yang memiliki arti kesatria automaton. Seperti namanya, bentuk dari robot ini mengambil tema kesatria abad pertengahan dan digunakan untuk menjaga menara. Secara mekanisme gerak, robot ini hanya bisa menggerakkan tangan dan juga leher, seperti seorang kesatria yang menjaga menara. Segitu aja udah canggih loh zaman segitu. Kalau robot zaman now, udah jauh berkembang dan digunakan untuk berbagai hal. Di Cina nih, ada restoran yang dijalankan full oleh robot. Dan di Jepang, ada hotel yang semua stafnya adalah robot. Hal ini membuktikan kalau sedikit demi sedikit, robot akan mengambil alih pekerjaan manusia di masa depan. Belum lagi, ada robot seperti Sophia yang ditanamkan kecerdasan buatan hingga bisa berinteraksi dengan manusia layaknya seorang manusia. Pokoknya mungkin aja nih, kehidupan kita di masa depan bisa seperti yang digambarkan film-film Hollywood seperti Terminator.